dan higher learning, higher education. Kita mau coba belajar terus. Ya. Kita banyak pingin tahunya lah gitu loh. Dan kita fleksibel. Itu energinya si Sagittarius yang lagi di rumah ke-6 kamu. Jadi mungkin kayak gue bilang, ini adalah kebiasaan. Kalian baru saja kehilangan kebiasaan, kebebasan kalian, independen kalian, dan kalian sudah rilis itu. Kalian sudah bisa melepaskan itu. Tapi ada satu hal di sini yang kalian belum kelarin. Ada satu hal, kebiasaan kalian yang belum kalian tinggalkan, sehingga wheel of fortune, roda keberuntungan itu belum berputar dan berpihak kepada kalian. Karmik itu karma ya. Dan kartu keduanya adalah Ace of Wands, semangat, gairah yang baru yang akan kalian mulai. Sesuatu hal yang baru yang akan kalian mulai, dan itu sangat menggairahkan dan itu inspiring banget. Coba dong, kalian dapat 2 men, kalian dapat 2 Ace of Wands. Wow, lucunya kan kalau gua mix kartu gini, lo dapat 2 Ace of Wands. Energi secara keseluruhan, Six of Pentacles. Six of Pentacles itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan ya, dalam memberi dan menerima. Ini energi Libra. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Libra, Sagittarius, Aquarius, ya, Capricorn. Tapi ini energi Libra, yang mana akan selalu minta segala sesuatunya, energinya adalah untuk balance ya, apapun itu. Gue mau klarifikasi Ace of Cups. Kenapa jadi rintangan, jadi tantangan kalian? Sesuatu yang baru dan sangat emosional kok jadi sesuatu yang indah, kok jadi tantangan. Four of Swords, kalian diminta untuk contemplating, merenung, meditasi, isolasi. Knight of Wands, energinya Sagittarius, atau energinya seorang traveler, atau energinya seorang player. Ayo Cancer, kalian player? The World, ending. Okay, got it. Energi secara keseluruhan adalah The Tower. Suatu hal yang kalian memang, balik lagi, kebiasaan kalian yang memang harus diakhiri dalam melakukan atau dalam bercinta. Dalam bercinta tuh, gue bilang lagi, bercinta tuh dalam banyak hal ya, entah dalam pekerjaan, dalam berkreativitas, segala macamnya itu ya. Obsesi kita ya, itu juga salah satu dari Cancer. Oke. Kita diminta merenung, meditasi, atau introspeksi ya, mengisolasi diri untuk melihat lagi, untuk merenungkan kebebasan kita
kebebasan kita. Kalian kali, gue bukan Cancer, gue gak punya Cancer. Ada deng, kalau menurut Vedic astrologi gue, Saturn gue ada di Cancer. By the way, kita diminta merenung, bagaimana kita, tingkah laku kalian, dengan kebebasan, independence, sebagai wanderer ya, untuk kelar, untuk diakhiri dan akan kalian akhiri, untuk menjaga sesuatu yang baru, dengan cinta yang baru saja lahir. Gue ngeliatnya gitu. Mungkin untuk spesifik orang, yang sangat spesifik orang, nggak untuk semua Cancer. Tapi insting gue mengatakan begitu karena terus di energi secara keseluruhannya adalah the tower kan, adalah suatu kebiasaan kita, karakter kita yang memang harus berakhir, sama seperti outcome-nya, pembunuhan karakter. Dan di balik itu ada Three of Swords, sakit hati. Mungkin beberapa dari kalian, ada yang sebagian dari kalian ada yang lagi mempertimbangkan karena ada opportunity, ada kesempatan untuk mempunyai sebuah cerita cinta yang baru ya. Tapi kalian lagi mempertimbangkan sebuah cerita cinta yang baru ini, apakah worth it gitu loh. Ternyata tidak. Jadi suatu peluang untuk mempunyai cerita cinta yang baru ini, kalian lagi merevaluasi atau mempertimbangkan apakah ini benar-benar yang gue mau gitu. Dan ternyata tidak. Karena memang harus kelar. Karena ada harapan-harapan ya, yang memang mungkin tidak sejalan dengan cerita cinta yang tentang kesempatan akan mempunyai cerita cinta yang baru ini, itu malah menghambat dari ide-ide atau harapan-harapan kalian tentang future idealnya buat kalian, yaitu freedom dan independent. Untuk beberapa dari kalian ya, general reading guys. Oke, gue akan klarifikasi Queen of Pentacles, Capricorn, Capi. Susah ya. Tralala. The Devil. Il diavolo in carne e ossa. Artinya ini Capricorn ya, diklarifikasi dengan energi yang Capricorn as the devil. Yang gue bilang tadi, il diavolo si presenta in carne e ossa, maksudnya
Setannya hadir dalam bentuk daging dan tulang. Maaf ya Kak, bukannya gue cuman baca doang energinya. Eh, ini artinya adalah obsesi. Obsesi kita akan sesuatu ide, ya, atau keterikatan kita terhadap sesuatu hal, entah itu materi, entah itu kebiasaan, entah itu kebiasaan ya habit, apapun yang mengikat kalian untuk lebih maju atau berkembang, yang membuat kalian untuk sulit meninggalkan atau membuat yang selalu menarik kalian. Ini suatu obsesi, suatu sifat yang selalu menarik kita ke dalam zona nyaman kita. The devil. Dia selalu bisa menghembuskan angin-angin yang menyenangkan kita, apapun yang kita anggap itu menyenangkan. Oke? Lo suka balap-balapan, yuk balapan yuk gitu. Lo suka minum-minum, yuk ngepap yuk gitu. Apalagi hal-hal seperti itulah. Kita semua punya itu kan. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja, nggak ada yang jelek juga selama kita bisa mengkontrol, ya. Selama kita tidak dikuasai, apapun kebutuhan kita, apapun kenyamanannya kita, selama kita masih bisa pegang kendali, bukan karena kebutuhan kita yang mengendalikan kita, ini kalah. Oke? Kamu butuh uang, nih, bisa nggak kita mengendalikan kebutuhan kita, bukan kebutuhan kita yang mengendalikan kita? Itu pertanyaannya. For once, kemapanan, stabilitas, fondasi, struktur, rumah tangga, properti, Five of Cups, kehilangan. Capricorn itu di rumah ke-7 kalian. Relationship, marriage, partnership, business partner. Ya, itulah ketergantungan kalian akan stabilitas dan kemapanan, material possessions, yang sebenarnya apapun yang barusan gue omongin, apapun yang gue sebutin itu semua adalah idealisme, persepsi dari sebuah idealisme kita sendiri yang kalaupun kita kehilangan, sebagaimana pahitnya kehilangan itu adalah tergantung bagaimana kita melihat arti dari kemapanan itu sendiri, arti dari stabilitas itu sendiri. Oke. Energi secara keseluruhan masih the tower loh. Sesuatu struktur yang telah dibangun dengan waktu, tenaga, dan hidup kita harus runtuh. Masih di baliknya itu masih Three of Swords, sakit hati. Asli ini mirip banget sih sama Capricorn. Energinya Capricorn. Di baliknya itu ada Eight of Swords, cemasan kita. Di baliknya itu ada judgment, karma.
Saturn ada di Capricorn ya guys. Capricorn itu di rumah ketujuh kalian. Jadi resistensi, hambatan-hambatan itu gini, ada kalanya kita salah mengerti dengan soulmate dan karmic. Kita menganggap soulmate kita itu banyak banget yang salah tangkap, maksudnya salah mengerti gitu. Karena yang kita rasakan tuh rasanya seperti soulmate, ternyata karmic. Ya. Itu bagaimana melihat itu adalah kedepannya, bagaimana membedakan sesuatu itu karmic atau soulmate adalah bagaimana visi dan misi in the future. Kalau menurut gue, ingat, gue di sini cuma sebagai referensi kalian, yang mana semua informasi dan data apapun ini masukan aja, informasi dan data yang kalian terima dari manapun termasuk dari gue, itu hanya sekedar referensi dan yang semuanya harus difilter berdasarkan kebenaran dari persepsi kalian sendiri. Oke. Makanya dari awal video ini gue selalu bilang, di sini kita bermain persepsi dan belajar berpikir. Oke. Jangan terima segala sesuatunya plak-plak. Dicari kebenarannya berdasarkan rasa kamu sendiri dan pengalaman kamu sendiri. Oke. The Tower itu energi Scorpio. Scorpio itu ada di rumah kelima. Rumah kelima itu adalah House of Joy, House of Pleasure, rumah bersenang-senang. Tentang love affairs, romance, kreativitas, childlike spirit, semangat kayak kanak-kanakannya kita, tentang ekspresi diri dan drama. Itu harus berakhir. Seperti yang gue bilang tadi ya. Kalau kalian pengen seperti yang di sini tadi. Nah, iya. Yang tadi ini, Ace of Cups tadi. Kalian diminta merenungkan tentang hal-hal yang kalian biasa lakukan, kebiasaan-kebiasaan kalian dengan independen, freedom, ya, mengekspresikan diri, mempelajari segala sesuatu, kebebasan. Itu harus berakhir demi cerita cinta yang baru. Ini dari persepsi yang sebaliknya, ya kan? Dari, kalau gue bilang, fondasi yang sudah dibangun sekian lama harus kelar, harus runtuh, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang kita anggap ideal saat ini. Idealnya kita 20 tahun yang lalu, umur kita berapa? Belum tentu idealnya yang kita pegang saat ini masih ideal yang sama dengan 20 tahun yang lalu, bukan? Oke, gue mau klarifikasi Nine of Swords. Udah banyak ngoceh juga gue. Gue suka keenakan gitu ya kalau ngomong sendiri. Lucky menemukan zona kenyamanannya. Aduh, nyeloteh mulu. Queen of Cups, energinya kamu, Cancer. Three of Cups, senang-senang, have fun, partying, party-party, minum-minum, nongki-nongki, ya. Atau selingkuh. Three of Pentacles, atau kerjasama, networking. Jadi kalian yang gue lihat dari ini semua adalah klarifikasi dari Nine of Swords, kecemasan, keparnoan kalian, ya. Diklarifikasi oleh emosional kalian penuh
dalam having fun dan berekspresi, ya, dan juga dalam networking, itu membuat kalian cemas. Membuat orang lain cemas juga. Energi secara keseluruhan dari 9 pedang itu adalah King of Wands. King of Wands itu energinya Aries, dimana kalian akan memulai sesuatu yang baru. Aries itu ada di Cancer, Gemini, Cancer, Gemini, Taurus, Aries. Travel, wisdom, ya, di rumah ke-9. Mungkin energinya Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan Aries atau Sagittarius atau Leo bahkan. Yang jelas itu tentang travel, cross culture relationship. Mungkin ada yang punya hubungan jarak jauh. Tentang wisdom, ya, tentang hukum, tentang agama, higher education. Gue pengen klarifikasi 9 of Wands. Ngebut. Magician, you can do it. You have, kalian punya semua perkakas untuk menciptakan apapun yang kalian mimpikan. Tapi ada 9 of Swords. Kecemasan itu masih ada. Belum lewat, masih ada. Kalian masih kurang pede. Kalau kalian mampu menciptakan, ya, jempol gue lagi sakit. Lihat dong gimana ngelihatnya 9 of Swords. 9 of Swords ngelihat magician. Bisa apa gue kayak gitu? Ya bisa dong, lu nya aja gak pede. Queen of Wands, energinya Leo. Leo itu ada di Cancer, Leo. Rumah kedua kalian, tentang money, income, etika dalam bekerja, ya, tentang values, nilai-nilai yang kalian pegang, tentang prioritas kalian itu apa, dan tentang material possession. Dan Leo itu kan matahari, ya, the sun. Sebenarnya kalian punya energi positif di situ, walaupun di situ kalian menggunakan patience pula gitu. Kalian akan pasang patience dan kepercayaan diri di situ kalau kalian mampu. Tapi di alam bawah sadar kalian juga cemas. Gue pengen klarifikasi energi secara keseluruhannya apa sih? The Chariot, ya kan? Ini energi kamu sendiri, Cancer. Kamu mampu mengendalikan kelebihan dan kekurangan kamu untuk tetap terus maju jalan, ya. Karena Chariot juga bisa travel, relokasi, atau ini adalah kemenangan, victory. Kalian mampu menguasai diri kalian sendiri. Kalian mampu menguasai ini kecemasan dan pikiran-pikiran yang nyeleneh, apapun itu. Dan kalian juga akan mampu memutarbalikkan kecemasan kalian. Kemampuan kalian berimajinasi yang disalahgunakan tadi bisa kalian putar menjadi sesuatu yang passionate, percaya diri untuk menciptakan apapun yang kalian impikan menjadi nyata. You have all the tools.
Atau ini hanya atau mungkin dari sebagian dari kalian ini nggak hanya sekedar imajinasi, tapi kalian terperangkap oleh kebohongan-kebohongan kalian sendiri. Untuk beberapa dari kalian ya, nggak semua, yang membuat kalian jadi agak terbatasi dalam bertindak atau melakukan apapun itu karena Queen of Wands ini adalah mistress ya. Dia sangat seduktif, dia sangat seksi ya, dia sangat seksi dan karismanya itu sangat menarik, sex appeal gitu. Dan dia sebenarnya natural, yang punya natural rumah bersenang-senang ya, rumah kelima, dalam bagaimana dia mengekspresikan dirinya itu sangat seksi, sangat itu. Ini di luar dari masalah gender ya, cewek cowok sama aja. Dan ini yang mengikat kalian juga dalam berkreasi, dalam mendapatkan suatu income, dan yang akan mewujudkan apapun itu impian kalian. Karena di bawahnya The Chariot ada 8 of Swords. Balik lagi, 9 of Swords itu berangkat dari 8 of Swords. 8 of Swords berangkat dari 7 of Swords. 7 of Swords adalah rahasia-rahasia, tipuan, kita ngedep sneaky behavior gitu kan. Gue pengen lihat klarifikasi ini apa 10 of Swords. Biasa aja dong, kan gue belum siap. Oke. Secara western astrologi sih gue gak punya Cancer sama sekali. Wow. Two of Cups in reverse. Two of Cups kebalik. 7 of Cups, ilusi, options, semua tentang emosional, tentang emosi kita sendiri, karena kita tidak menguasai emosi kita. Dari sebuah kemapanan, komitmen, dan stabilitas. Energi dari Ten of Swords adalah secara keseluruhan adalah 5 of Coins. Kita kehilangan, kita merasa kesepian karena kita akan meninggalkan kalian, entah itu soulmate, entah itu soul contract, entah itu karmic, entah itu twin flames ya. Karena Ten of Swords ini kan pembunuhan karakter yang selama ini kita percayai, selama ini kita pegang sebagai idealnya ya, idealnya. Mimpi-mimpi ya, ini cuma mimpi nih. 7 of Cups, ilusi-ilusi yang mengembirakan, yang membuai kita akan sebuah kemapanan dan stabilitas. Tentang apa sih yang namanya abundance? Abundance itu apa ya? Abundance bahasa Indonesia apa ya? Kemewahan. Ya kemapanan lah. Idealisme, ya mimpi-mimpi tentang apa itu mapan dan stabilitas. Dari suatu kontrak yang ternyata
harus selesai. Dan kita akan merasa kehilangan dan kesepian. Di bawah itu ada The Tower, ya kan? Nggak jauh. The Tower berapa kali keluar? 3 kali. Energi Scorpio. Di House of Fun, ya. Kalau memang kalian punya kemewahan, kemapanan, stabilitas, komitmen yang melahirkan semua mimpi-mimpi itu dari sebuah ikatan, kalian gak akan harus merasakan ini semua. Kali ini di bawahnya ada The Star, di bawahnya Three of Swords ada The Star, ada harapan-harapan, ya. Jadi setelah The Tower kamu akan merasa sakit, tapi habis itu kalian akan punya harapan-harapan baru untuk future yang lebih cerah, dan akan ada komunikasi untuk itu, untuk mulai belajar dan membangun mimpi-mimpi yang baru, melepaskan passion yang lama, dan melepaskan kecemasan. Nggak perlu cemas. Queen of Swords, ya, energi Libra. Justice, berupaya, bekerja keras untuk apapun itu. Dan ada Judgment, ada rekonsiliasi, ada kesempatan kedua untuk menyelesaikan masalah yang belum kelar. Oke, udah, gue mau sekarang mau ambil apa sih yang paling kalian males hadapin di bulan Juli ini? Bermimpi, berilusi, atau memilih atau cari tahu apa sih mau gue gitu. Kalian males. Self worth, ini artinya juga self worth. Dalam menentukan pilihan kita harus tahu maunya kita dulu. Bukannya kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang datang, tetapi kita masang standar berdasarkan kompas kita sendiri, jiwa kita dan hati kita. Kita pasang standar akan segala opsi yang datang ke kita itu sesuai nggak, align nggak sama standar kita. Jadi jangan kita yang menyesuaikan dengan apapun yang datang ke kita. Artinya kita yang dikontrol oleh kebutuhan kita. Kok ini di pesan happiness, kebenaran, ya. Ini bisa juga spiritual awaken, spiritual truth. Karena memang matahari lagi di Cancer, oke. Kalian diminta untuk lebih light itu lebih enteng. Dengan kalian melepaskan ini semua, percaya atau enggak, dengan kalian melepaskan ini semua, ya, semua image yang kalian bangun tentang jati diri kalian sendiri, semua masker yang kalian pasang selama ini, ya, tentang apapun nilai yang selama ini kalian pegang dan bangun, yang akhirnya ini adalah pembunuhan karakter kalian sendiri, ya. Kalian mendapatkan kesadaran kalau ini semua
tidak memuaskan, ya. Lihat gambarnya deh. Light, terang. Oke. Di situ ada kebenaran. Dan di sini gambarnya burung, ya. Dan kalian siap terbang. Yang gue tangkap sih, kita diminta untuk light. Jadi begitu kalian melepaskan ini semua, bahkan karakter diri kalian yang lama, ya, kalian akan lebih enteng, terbebaskan, dan itu adalah the true happiness. The happiest card on the deck, the sun. Itu overall energi dari kalau kalian tahu apa maunya kalian. Dari semua ilusi-ilusi yang hadir menawarkan self-worth untuk mengetahui nilai kamu, standar nilai kamu sendiri, worth dari kamu sendiri. Hati kita adalah kompas kita. Apa maunya kita kalau kita mau mendengarkan. Balik lagi, jantung kita saat kita dari janin, ya, janin itu pun terbentuk dari energi, dari seluruh energi yang ada di semesta ini. Di saat tanggal persisnya dan jamnya di mananya kita, konstelasi semuanya berkonspirasi membentuk kita. Itulah membuat kita jadi unik, ya kan? Dan semua berangkat dari jantung. Jantung kita ini yang berdetak saat pertama kali, nyokap lo mulai muntah-muntah kali, mulai nggak dapet, ya, gitu. Dan di situ ada cinta. Semua berangkat dari cinta. Dan jantung kita, kenapa gue bilang kompas? Itu semua jantung kita itu nggak perlu mikir, dia tahu. Jantung kita vibrasinya jauh lebih besar dan lebih cepat dibanding otak kita. Jantung kita terbentuk jauh sebelum dari otak. Jantung kita yang mengoperasi semua badan kita. Lo nggak usah berpikir, badan kita juga jalan sendiri. Dan memang otak kita juga yang ngasih stimulasi siapa? Jantung kita. Jadi kita harus lebih mengerti akan emosi kita, karena dia menangkap semua sinyal bahkan dari kejauhan yang belum tertangkap oleh rasional kita. Jangan malah dibalik. Jadi how to be a master of your mind by knowing and understanding well your emotion. Apapun yang memicu kita untuk emosi kita keluar adalah tantangan kita untuk mempelajari atau memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri. Siapapun itu, apapun itu energi yang datang dan hadir ke kita, yang memang memicu emosi kita adalah suatu kesempatan untuk kita belajar lebih dalam tentang diri kita sendiri yang kita kadang-kadang lupa. Karena kita lahir dengan segala memori dan karma dari berjutaan jiwa, evolusi jiwa kita dari bertahun-tahun, jutaan tahun. Yang kita lahir dari saat ini dengan kesadaran yang hilang ingatan. Jadi kita diminta selalu untuk mengenali lagi, mendalami lagi tentang jiwa kita dan energi kita saat itu. Oke? Nyeloteh gue kepanjangan lagi. Ini kan tadi apa yang malas kita hadapi, self worth. Anugerah kita apa? Anugerah kita. Kenapa sih gue ngomongnya kita mulu? Kan gue nggak punya cancer. Nah, gue lagi denying. Mungkin gue punya cancer. Anugerah kita adalah kita membebaskan, melepaskan semua yang memang membebani kita, semua
semua passion kita, semua kebiasaan-kebiasaan kita, semua yang selama ini kita pegang sebagai pedoman kita, dan saat kita release, letting go, itulah anugerah kita. Energi secara keseluruhan dari itu adalah Nine of Swords. Cemas lagi, takut lagi. Takut itu devil ya. Takut, cemas, guilt ya, rasa bersalah, itu semua devil yang menghambat kalian untuk maju. Alright, oke. Oh ya, Goddess Guidance. Apa nasihat buat Cancer dalam menjalani bulan dari mid Juli, dari sekarang sampai ke 1 bulan ke depan? Cycles and rhythm, Maybe, nggak tahu lah bacanya. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Artinya cycles, ya, roda itu harus berputar dan ada ritmenya. Kalau kita membantah itu, sesuatu yang konstan adalah perubahan. Roda itu harus berputar. Kalian mau resistensinya kalian dalam menahan roda itu untuk berputar. Resistensi itu kadang menyakitkan, dan daripada menyakitkan diri, ngapain? Menggunakan segala energi lu yang punya cuma untuk stay di tempat. Oh, lu gila kali ya? Bumi aja terus berputar, kalau kiamat, ya nggak? Jadi hargai completion, hargai sebuah roda dan ritme itu dari badan, energi level kita, dan emosi. Alright, semoga berguna persepsi gue dan semoga referensi dari gue berguna buat kalian dalam bermain. Semoga enjoy dengan bermain dengan persepsi kalian sendiri. Untuk yang baru datang, jangan lupa, kalau emang suka, jangan lupa subscribe-nya. Terus untuk kalian semua, terima kasih untuk good karmanya, donasinya, like, subscribe, sama share-nya. Sebarin. Gue beneran tinggal dikit lagi nih untuk nyampein 1000 subscribers supaya bisa monetize. Right? Thank you guys. Sampai ketemu di edisi Asmara bonus. Oke? Secepatnya setelah semua playlist untuk general reading kelar. Oke? Dah.